Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Taruna. Saya dari kelompok 5 untuk metode penelitian, dan kami ingin mempresentasikan metode penelitian tiket travel. Kami terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama adalah Ardian Dani Pratama, ada Diki Taruna sebagai saya sendiri, Raden Zaka, dan Muhammad Gaga. Oke, kita lanjut. Perancangan sistem informasi tiket travel. Kita awali dengan abstrak. Saat ini telah banyak dibangun sistem informasi yang bersifat real time dan online, yang memungkinkan seseorang dapat mengaksesnya dari mana saja dan mendapatkan informasi terkini. Persaingan bisnis di berbagai sektor usaha didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Bisnis jasa yang mengutamakan pelayanan seperti usaha travel itu merupakan salah satu bisnis yang memerlukan bantuan teknologi informasi yang cepat dan tepat. Karena usaha ini membutuhkan mobilitas yang tinggi, distribusi informasi yang cepat, dan pelayanan konsumen yang cepat, serta komunikasi antar cabang atau kota yang real time. Sistem informasi ini merupakan sistem informasi pemesanan tiket travel yang dimana dalam perancangan ini dibangun menggunakan database, MySQL, dan PHP Code Igniter sebagai basis pemrogramannya. Kita lanjut. Di dalam sistem pemesanan tiket travel ini, konsumen dapat melakukan pemesanan tiket dengan dua cara, yaitu dengan mendaftarkan terlebih dahulu sebagai pelanggan dan melakukan pembelian tiket secara deposit atau melakukan pembelian tiket secara langsung tanpa mendaftar sebagai pelanggan. Nah, jadi ada dua cara apabila Anda tidak ingin mendaftar sebagai member itu, Anda bisa tetap memesan tiket dengan cara deposit. Nah, lalu kedua cara tersebut ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Setelah dilakukan pengujian sistem, diketahui bahwa semua sistem fungsinya itu terdapat dalam aplikasi yang telah berjalan dengan baik, seperti mengelola data, pemesanan tiket, menyediakan daftar tiket, serta pembelian dan pembatalan tiket. Sehingga semua fitur yang disediakan telah dapat memudahkan dari pihak konsumen maupun pengelola sistem. Oke, mari kita lanjut. Pendahuluan dan latar belakang. Pada proses penjualan tiket, agen travel ini masih menggunakan sistem manual atau konvensional, yaitu dengan cara mencatat pemesanan pada selembar kertas karena sebelumnya hanya menggunakan sistem pemasaran melalui media sosial berupa Facebook, WhatsApp, BBM, Line, dan sebagainya. Jadi pada proses yang sebelumnya itu yang konvensional, jadi pemasarannya melalui sosial media dan nanti di admin tiketnya itu dia akan kewalahan karena sistemnya itu masih belum memadai untuk database pengumpulan data-data tiket yang akan dipesan oleh konsumennya. Nah, dengan ini kita akan berusaha untuk memudahkan dan mengefisiensikan segala caranya untuk membuat sistemnya ini menjadi lebih mudah. Nah, ketika pelanggan ingin mengetahui jadwal dan harga tiket yang ingin dipilih pelanggan harus mengkoordinasi secara berulang-ulang. Hal ini masih kurang efektif dalam memudahkan agen, karena pelanggan perlu menghubungi agen secara terus-menerus guna mendapatkan informasi secara rinci. Nah, cara menghubunginya seperti ini yang membuat konsumen itu agak sedikit resah dan agak kurang percaya karena tidak diberikan kepastian dari travelnya ini. Seperti misalnya kita menghubungi sebuah travel karena kita ingin memesan sebuah tiket. Cuman travelnya ini tidak standby 24 jam untuk memberikan informasinya itu. Jadi kita agak digantungin gitu dan jadinya kita masih kurang yakin dengan travel tersebut. Nah, untuk menguranginya itu kita akan berusaha untuk mengefisiensikan segalanya. Lalu dalam peningkatan kepercayaan pelanggan, perlunya adanya bukti nyata yang dilakukan pelanggan seperti halnya memesan tiket dalam sebuah aplikasi, sehingga pelanggan juga dapat mengecek harga dan jadwal secara langsung. Pelanggan juga dapat memilih tiket sesuai dengan harga yang diinginkan pelanggan. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya kita mesti nanya-nanya dulu, kita nanti harga tiket tiba-tiba berubah dari yang kita pesan, misalnya karena ada harganya kan itu biasanya itu fluktuatif ya. Kalau yang harga tiket
seperti itu. Jadi kalau seandainya kita udah ada di aplikasi ini, kita udah fix, misalnya kita beli tiket pesawat harga 1 juta, ya udah kita 1 juta itu, nggak ada yang namanya harganya oh ini lagi naik atau lagi bla 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 gitu, nggak ada. Jadi semuanya itu udah fix dan kita nggak ada sama sekali membuat pelanggan itu kecewa. Nah, lalu ada salah satu strategi pemasaran yang diterapkan adalah strategi menjalin hubungan dengan pelanggan atau disebut juga dengan CRM atau Customer Relationship Management. Fungsi pelayanan dalam industri agen ini telah menjadi kompetitif, advance dalam usahanya memenangkan persaingan. Dengan jenis usaha yang hampir sama, maka agen tiket travel ini perlu melakukan strategi pemasaran yaitu menggunakan CRM. Pada pelayanan baru agen penerapan teknologi Customer Relationship Management ini, pada agen tiket travel ini difokuskan kepada pelayanan terhadap pelanggan. Pelayanan yang disediakan berupa yang dibutuhkan pelanggan dapat dilihat dari kebiasaan pelanggannya dan bagaimana sebuah agen dapat mempertahankan hubungan baik dan pelanggan semuanya terkumpul dalam CRM. CRM yang diterapkan pada pelayanan agen. Nah, kita lanjut. Salah satu fungsi yang dapat ditambahkan pelayanan terhadap pengguna jasa travel ini secara rutin, di mana pelanggan-pelanggan tersebut menginginkan diperlakukan secara premium. Fungsi ini dapat disebut dengan fungsi membership premium. Seringnya terjadi pembatalan pemesanan tiket menjadi kendala tersendiri bagi pihak travel. Ya, jadi kalau kesulitan yang dihadapinya itu oleh travel itu karena biasanya kita pelanggan itu ingin reschedule, ingin membatalkan, itu akan susah untuk menghubungi pihak seperti turnya itu. Karena kita kan travel ini kita sebagai perantara. Nah, misalnya kita ingin naik pesawat dan kita ingin reschedule atau kita ingin mengganti jadwalnya atau pengen membatalkan jadwalnya, itu akan susah untuk menghubungi maskapainya. Nah, oleh karena itu harus dilakukan evaluasi terhadap sistem pembayaran khusus untuk sistem informasi travel. Sistem pembayaran dapat berupa penggunaan uang deposit di mana digunakan untuk pembayaran tiket secara pemotongan akibat terjadi pembatalan sebuah pemesanan tiket. Fungsi lainnya yang ditawarkan dari sistem informasi ini adalah pemesanan tiket secara langsung yang dilakukan oleh calon penumpang non-member yang tidak ingin melakukan pembayaran secara deposit. Tamu atau non-member yang di sini setelah memilih dan membeli tiket secara dapat melakukan konfirmasi pembayaran dan mendapatkan kode tiket sebagai tanda bukti perjalanan. Oke, kita masuk ke tujuan dan manfaat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Gagah. Kepada Muhammad Gagah, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saputra. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Diki Taruna. Di sini slide selanjutnya ialah tujuan dan manfaat. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh kelompok kami, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membuat sistem reservasi tiket online dengan mengimplementasikan CRM sehingga dapat memfasilitasi agen maupun pelanggan. Adapun CRM yang diterapkan pada sistem ini yaitu adanya fitur menampilkan promo tiket pesawat. Kedua, fitur pemberian diskon otomatis bagi pelanggan. Dan terakhir, fitur menampilkan pemesanan terbanyak berdasarkan kota tujuan. Selanjutnya, di sini gambar yang slide yang sebelumnya. Di sini ada jadwal penerbangan mulai dari jam terbang dan tanggal dan berapa jam penerbangannya. Selanjutnya, ruang lingkup sini membuat proses transaksi reservasi tiket secara online di mana pembeli mendapatkan informasi yang rinci tentang tiket pesawat dan penjelasan tempat tujuan yang akan dipesan. Menggunakan akses internet berupa Wi-Fi dan 4G dalam mendapatkan informasi pada aplikasi tersebut. Penerapan aplikasi ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan informasi tempat tujuan pelanggan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh saudara Raden Zaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Zaka.
saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Gaga. Dan sini ada bentuk Entity Relationship Diagram atau bisa disebut ERD dan dalam sistem informasi tiket travel ini. Yaitu di sini ada beberapa entity, yaitu customer, etiket, jadwal, data admin. Dan dalam entity customer ini ada beberapa atribut, yaitu ada ID customer, nama customer, telepon, alamat. Dan di dalam ID customer ini ada atribut lagi, yaitu nick dan NIM. Dan sini ada entity admin, yaitu atributnya alamat, ID admin, ID customer, nama, dan nomor telepon. Dan di entity tiket ini ada atribut ID tiket, tujuan, ID customer, ID pemesanan. Dan dalam entity jadwal ini ada nama travel dan deskripsi perjalanan. Jadi di sini ada beberapa relationship atau disebut relasi. Di antaranya adalah memesan, melayani, menyimpan, dan mempunyai. Jadi customer ini memesan tiket, dan customer ini dan admin ini melayani customer, sehingga admin ini dapat menyimpan data di dalam entity tiket ini. Dan sesudah menyimpan, tiket ini akan mempunyai jadwalnya masing-masing. Oke, selanjutnya di sini ada perangkat lunak yang digunakan dalam sistem informasi pemesanan tiket ini. Di antaranya adalah satu, PHP, merupakan singkatan dari PHP Hypertext Processor, yang merupakan bahasa berbentuk script yang ditempatkan pada server dan diproses di server. Dan kedua, MySQL ini adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL. Dan yang ketiga yaitu ada Codenector. Codenector merupakan framework PHP yang bersifat open source yang menggunakan model basis MVC atau bisa disebut model view control, yang merupakan model konsep modern. Dan framework merupakan suatu kerangka kerja dalam aplikasi web. Di dalamnya memiliki suatu potongan-potongan program yang disusun atau bisa disebut model. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ardian. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya saudara Raden. Yang pertama, selanjutnya ada spesifikasi file tiket. Ada nama filenya tiket, akronim tiket.run. Selanjutnya tipe file master. Habis itu access file random, dan panjang record 250 bytes. Field key-nya ID underscore tiket, softwarenya MySQL. Next, sini ada nomor, elemen data, akronim, type data, panjang, dan keterangannya. Yang pertama ada ID customer, terus akronimnya ID underscore cust, type-nya integer, panjang 8, keterangan primary key. Nomor 2 elemen data, ID tiket. Nah, terus akronim ID underscore tiket, type-nya integer, panjangnya 8, keterangannya foreign key. Nomor 3 yaitu ada elemen datanya, ada nama customer, akronimnya nama underscore cust, terus type-nya varchar, panjangnya 20. Nomor 4 elemen data, ada alamat, akronimnya alamat, type-nya varchar, panjangnya 60. Nomor 5 elemen datanya ada jadwal, akronimnya jadwal, type-nya varchar, panjangnya 100. Nomor 6 telepon customer, akronimnya nomor underscore cust, type-nya integer, panjang 14. Nomor 7 elemen data ID travel, akronimnya ID underscore travel, type-nya integer, panjang 8, keterangannya foreign key. Terus nomor 8 elemen data yaitu ID pemesanan, akronimnya ID underscore pemesanan, type-nya integer, panjang 8, keterangannya foreign key. Nomor 9 tanggal berangkat, elemen data tanggal berangkat, akronimnya TNGGL underscore berangkat, type-nya varchar, panjangnya 20.
Nomor 10 elemen data yaitu tujuan, akronimnya tujuan, type-nya vRchar, panjangnya 30. Nomor 11 elemen data ID pembayaran, akronimnya ID_pembayaran, type-nya integer, panjang 8. Selanjutnya nomor 12 elemen data ada nama travel, akronimnya nama underscore travel, type-nya vRchar, panjangnya 20. Nomor 13 elemen data ID admin, akronimnya ID_admin, type-nya integer, panjang 8. Nomor 14 elemen data nama admin, akronimnya nama underscore admin, type-nya vRchar, panjang 20. Next, struktur kodenya ada BDG P001. Nah, di sini keterangannya yaitu yang pertama BDG ini nama kota adalah Bandung. Terus P nama travel adalah pariwisata. Terus 001 ini nomor urut tiket adalah 1. Nah, di sini di bawahnya ya ada YYKS002. Keterangannya YYK nama kota adalah Yogyakarta. Terus S-nya nama travel adalah Sedayu. Terus 002 nomor urut tiket adalah 2. Next, struktur navigasinya ini ada indeks, terus login, menu, jenis paket, transaksi, bayar, cetak, laporan, simpan. Nah, next, ini ada implementasi antarmukanya. Pertama, halaman indeks. Bisa dilihat ini ada halaman awalnya. Terus halaman login, ada username sama password. Terus halaman utamanya, ini ada contohnya, ada wisata Bandung, temukan wisata menarik hanya di Bandung. Sini contohnya halaman utamanya. Terus ada halaman pemesanan tiket. Ini ada order. Terus ada ketentuannya. Nah, sini ada nama, pilih paket wisata, pilih penginapan, asal daerah keberangkatan, tanggal keberangkatan, dan tanggal pemesanan. Terus halaman transaksi, sini ada ID pesan, ada tanggal pesan, tanggal tur, paket tur, tempat penginapan, transport, harga paket, harga penginapan, harga total, sama aksinya. Sini yang ada aksinya ini ada yang expired atau sudah tidak berlaku lagi, dan juga yang waiting atau menunggu. Nah, kesimpulannya yaitu dari hasil perancangan dan simulasi sistem informasi pemesanan tiket travel berbasis web ini dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman PHP, kode Igniter, dan MySQL Server sebagai basis datanya dapat berjalan dengan baik. Aplikasi pemesanan tiket ini diharapkan mampu mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian tiket secara online dan juga mampu mempermudah operasional administrator pada perusahaan travel tersebut. Mekanisme pelayanan sistem pemesanan tiket travel ini dapat dilakukan dengan pemesanan tiket pada travel tiket. Saat ini masih melakukan proses pencatatan semua data penampung serta melakukan pencarian jadwal keberangkatan travel masih satu persatu. Hal ini tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar sehingga tidak efisien, dan selama ini dalam pembatalan pemesanan tiket masih melalui SMS maupun telepon sehingga kurang efektif, serta kurangnya informasi ketersediaan kursi. Nah, sarannya itu di zaman yang sudah modern ini tentu saja kemudahan menjadi nomor satu. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi yang dapat mempermudah seseorang dalam mengakses teknologi pemesanan tiket. Dan sini selanjutnya akan ada Q&A dari semua kelompok. Nah, Oke, kita akan menjawab pertanyaan dari sosial media. Pertanyaan yang pertama itu adalah dari Wafa.
Apakah web pemesanan tiket ini sudah meminimalisir terjadinya kegagalan sistem? Oke, jawabannya itu adalah web ini sudah meminimalisir kegagalan yang akan terjadi dikarenakan kami sudah mengetesnya website ini. Dan untuk bug atau kesalahan lainnya tentu saja akan selalu ada di dalam program atau teknologi. Tetapi jika mengalami kendala tersebut, kami akan segera memperbaikinya. Oke, selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gita. Pertanyaannya, jika saya membatalkan pesanan tiket tersebut, apakah uang saya masih bisa kembali? Dan jawabannya yaitu uang akan refund 100%. Kenyamanan pelanggan, kepuasan bagi kami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Saya akan menjawab pertanyaan dari Yulita. Pertanyaannya itu, apakah ada aturan khusus untuk tiket promo? Jawabannya, jika seseorang memesan paket satu keluarga 4 atau 6 orang akan diberikan promo. Untuk ketentuan paket selain itu tidak ada. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya, Oke, saya akan menjawab Q&A dari saudara Haikal. Itu adalah langkah apa yang akan Anda ambil jika web yang Anda buat mengalami kendala. Oke, saya jawab. Di sini langkah pertamanya yaitu saat web mengalami kendala, tentu saja akan memeriksa programnya. Jika program memiliki syntax error, segera diperiksa dan dibenarkan. Dan untuk langkah kedua, nah jika ini programnya sudah benar semua, kita melakukan tes di website. Dan jika tidak muncul atau memiliki error not found, segera periksa database dan PHP-nya. Apakah sesuai dengan nama database atau filenya? Oke. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari saudara Dewangga. Bagaimana cara menangani apabila terjadi kendala dalam web yang sedang berjalan? Oke, kita jawab. Saat web bermasalah saat dijalankan, alangkah baiknya kita memeriksa database dan PHP-nya. Apakah sudah sesuai dengan nama database dan nama file? Dan jika sudah cek programnya, apakah ada kendala apa tidak? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Inggit. Apakah harga tiket untuk penumpang bayi atau infant dan anak-anak berbeda? Dan jawabannya tentu berbeda. Untuk yang bayi atau balita umur 0 sampai 3 tahun gratis atau tidak dihitung biaya. Untuk anak-anak sama dengan orang dewasa karena mendapatkan bayi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.